Bab 3713. Benar dan salah. Kaden Huang berteriak dengan marah dan mengangkat seorang pria yang bergerak-gerak di tanah. Namun wajah pria itu terlihat suram. Tatapan matanya kosong, seakan tidak bisa mendengar perkataannya. Kenapa mereka semua terlihat seperti orang gila? Yang lain juga turut menimpali. Sepertinya mereka terjebak dalam taktik ilusi, kata Henny yang juga menjelaskan. Kaden Huang, kemari dan lihatlah. Pada saat ini, pangeran kedua tidak peduli dengan orang-orang ini, hanya melangkah maju ke depan, berjalan mendekati pohon yang rusak, menyentuh jejak di atasnya. Yang mulia, ada apa? Kaden Huang meninggalkan pria itu dan berjalan cepat. Lubang pohon ini tidak ditembus oleh cahaya Reiki milikku. Lihatlah jejak-jejak yang kamu tinggalkan. Pangeran kedua menginstruksikan. Kaden Huang terkejut sejenak, kemudian dia dengan hati-hati mengamati jejak pepohonan yang sempat dia beri jejak sebelumnya. Ekspresi di wajahnya langsung berubah. Pola ini 90% mirip dengan apa yang aku tinggalkan sebelumnya, tapi jelas bukan apa yang aku tinggalkan. Ya, kita sudah tertipu. Ibu bukan tempat yang sama, kita juga tidak terkena pengaruh taktik ilusi. Wajah pangeran kedua menjadi sangat muram. 2R. Kepala Kaden Huang masih saja berdengung, tidak mengerti dengan situasi ini. Mereka memang melewati lokasi yang mirip, yang mereka anggap itu palsu. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Kaden Huang menatap curiga pada mereka yang gila. Karena tidak ada taktik ilusi, mengapa mereka semua menjadi seperti itu? Karena tanah ini adalah tempat formasi sihir yang sebenarnya. Mata pangeran kedua menyapu sekitar. Dia mengulurkan tangan, menjatuhkan pukulannya di tanah. Setelah itu terdengar derak suara, disusul letusan pola formasi. Benar dan salah. Mata Kaden Huang menyipit. Dia mengerti dalam sekejap, wajahnya penuh kejutan. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Sebelum mereka melihat lingkungan yang sama yang sudah mereka lewati itu, sebenarnya itu adalah pengaturan yang disengaja oleh Eric Kin, bukan formasi sihir. Namun di bawah tempat ini, ada formasi lain. Ketika semua orang berpikir bahwa setelah mereka terjebak, ditambah kemauan yang tidak cukup kuat dan orang-orang yang tidak tenang dan tidak cukup percaya diri, pikiran mereka terguncang. Mereka dipengaruhi oleh formasi sihir di sini. Ini seperti awalnya baik-baik saja, tetapi ketika mengira kita dipukul, maka kita akan benar-benar menganggap bahwa kita dipukul. Orang ini benar-benar licik. Kekesalan memenuhi benak Kaden Huang. Dia menoleh melihat ke belakang. Mereka yang melarikan diri, ditambah mereka yang tergeletak di tanah dan menjadi gila, jumlah mereka ada belasan. Tentu saja kekuatan bertarung mereka berkurang. Eric Kin menciptakan formasi sihir, yang sekali lagi mengurangi jumlah mereka hingga setengahnya. Kita sudah terjebak oleh Eric Kin lagi. Orang-orang yang tersisa, setelah mengetahui kebenaran, mereka mendapat pukulan yang keras. Terlihat kebingungan melekat jelas di wajah mereka. Mereka sangat berhati-hati, tidak menyangka jika mereka akan terjebak untuk sekali lagi. Sepanjang jalan, mereka telah dijebak berkali-kali dan tetap saja masih terjebak oleh taktik Eric Kin. Eric Kin, bisakah mereka benar-benar menghadapinya? Ketika berada di fase penilaian tahap awal, ternyata mempermainkan 30 jenius klan iblis. Apakah kita jenius atau bodoh? Apa yang Eric Kin katakan benar. Kita memang bodoh. Orang-orang ini bingung dan ragu, yang membuat kepercayaan diri mereka mulai goyah.
Awalnya, mereka terlihat luar biasa. Namun ketika bertemu Erikin, mereka seperti tikus bertemu kucing. Pangeran kedua, apa sekarang kita akan melanjutkan perjalanan? Kaden Huang melihat bahwa suasananya sedikit suram, dan pangeran kedua juga menekan pohon di depannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menggaruk kepalanya. Tidak. Sejak tadi kita semua sudah dibuat tegang. Istirahat dulu. Pangeran kedua menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk istirahat sejenak. Berada di situasi seperti ini, hanya omong kosong saja jika harus terus melanjutkan. Setengah dari orang-orang mereka telah pergi dan pikiran semua orang terguncang. Dalam situasi ini, jika tetap melanjutkan perjalanan, bahkan jika menghadapi situasi kecil, seluruh pasukan akan musnah. Ini baru yang namanya ujian. Mereka yang terguncang dan kehabisan tenaga seharusnya akan baik-baik saja. Sedangkan mereka yang jatuh ke tanah sekarang juga pingsan. Mereka membentuk lingkaran dan duduk bersila di hutan pegunungan yang sunyi ini. Api spiritual dinyalakan di tengah. Kabut hitam di sekitarnya terlalu tebal. Keberadaan nyala api ini dapat mengusir kabut dan membuat semua orang merasa lebih aman. Suasananya sedikit berbeda dari sebelumnya. Ada yang diam, ada juga yang tertunduk lesu. Ini seperti sekelompok remaja ambisius yang ingin membuat nama untuk diri mereka sendiri di dunia luar sana, tetapi mereka mengatakan banyak retorika. Ketika mereka mengambil langkah pertama, mereka ditampar belasan kali oleh kenyataan yang kejam. Kesombongan di hati semua orang tanpa ampun dipukul tak tersisa oleh Erikin. Henny, kamu adalah satu-satunya dari kami yang mengenal Erikin. Kakakmu pernah berhubungan dengan Erikin sebelumnya, bahkan pernah diselamatkan olehnya. Apa kamu tahu? Apalagi yang dia kuasai selain formasi dan pemurnian obat. Cahaya api unggun memantulkan wajah pangeran kedua dengan jelas kali ini, menatap Henny dengan tatapan sangat serius. Sebelumnya, dia meremehkan untuk memahami Erikin. Dia adalah dua kegagalan fase penilaian, putra Kaisar Iblis Kera dan jenius klan Iblis. Sedangkan siapa Erikin? Seorang master obat yang sedikit kemampuan. Basis kultivasinya saja tidak sebaik dia. Dia hampir menghancurkan kolam peri sebelumnya, yang merupakan momok. Kualifikasi apa yang Erikin miliki untuk membimbingnya? Bahkan jika dia sudah terjebak berulang kali sebelumnya, pangeran kedua hanya merasa bahwa dia tidak cukup hati-hati atau tidak sepenuhnya menjaga situasi mereka. Dia tidak pernah berpikir itu adalah kemampuan Erikin. Master obat, dia benar-benar sangat kuat. Selain formasi kecil ini, basis kultivasinya juga sangat kuat. Melihat semua orang melihat ke arahnya, Henny langsung menjelaskan. Meski kakak tidak memberitahuku secara spesifik, tapi kakak pernah mengatakan bahwa kemampuan master obat tidak jauh dari master 2 kegagalan fase penilaian. Apalagi saat menyelamatkan kakak dan yang lainnya, dia menggunakan teknik formasi untuk membunuh ratusan master 1 penurunan sekaligus, dan dia melakukannya 2 kali berturut-turut. Ini sebanding dengan master 2 kegagalan di ranah fase penilaian. Membunuh ratusan master 1 penurunan sama mudahnya seperti melenyapkan semut. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, kulit kepala mereka seakan mati rasa. Pangeran kedua juga memiliki tatapan yang liar setelah itu. Jika itu dulu, dia pasti berpikir bahwa Henny berbicara omong kosong, atau kakak perempuannya terlalu membual tentang Erikin. Itu hanya untuk menumbuhkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestisenya sendiri. Namun setelah beberapa hal yang terjadi sebelumnya,
Pangeran kedua perlahan-lahan mulai merasa bahwa apa yang dikatakan Henny mungkin benar. Dengan cara dan kecerdikan Erik Kin, di bawah taktik yang dia lakukan, jika pengalaman yang dimiliki tidak cukup dan tingkat kultivasi tidak cukup kuat, semuanya benar-benar tidak ada gunanya. Seperti apa yang terjadi barusan. Jika bukan karena kehadiran Junah Yuan, mereka semua akan mati sebelumnya, mati di tangan mereka sendiri. Ketika Erik Kin muncul kembali setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa lepas dari kematian. Sedangkan mengenai ini, semua orang telah dengan jelas melihat banyak metode Erik Kin. Mereka jelas tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Itulah yang membuat mereka sangat waspada. Akibatnya, mereka secara tidak sengaja terjebak lagi dalam perangkapnya dan membuat setengah dari mereka kehilangan kekuatan bertarung dalam sekejap. Pangeran kedua, Erik Kin begitu menakutkan. Apa jangan-jangan dia adalah keberadaan jenius dari manusia? Kaden Huang tampak frustrasi. Jika kultivator biasa bisa begitu kuat, kita yang pergi ke rapat terbesar hanya akan mempermalukan diri kita sendiri. Sayang sekali, lebih baik kita tidak pergi ke sana saja. Semua orang mengangguk setuju. Saat ini mereka benar-benar sangat ketakutan. Bersambung.